Jumpa lagi di TV. Ya, smartphone yang satu ini memang memberikan impresi yang cukup unik bagi kami. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Nah, berbeda dengan smartphone lain, kami milih untuk menunggu sebelum menayangkan review S21 Ultra ini. Karena udah jadi tradisi bahwa performanya smartphone flagship Samsung yang pakai Exynos itu akan membaik seiring dengan beberapa update awal. Dan ini adalah yang akan dirasakan oleh penggunanya. Jadi kami kali ini memilih untuk menunggu untuk menyuguhkan apa yang lebih mirip dengan apa yang akan diperoleh bagi mereka yang akan membeli atau akan menggunakan produk ini dalam kesehariannya. Ini mungkin bukan smartphone yang mutlak terbaik di tahun 2021, tapi S21 Ultra ini memang sudah selayaknya menjadi satu smartphone andalan banyak pengguna kelas premium flagship di tahun 2021 ini. Kenapa? Yuk kita bahas lebih dalam. Oke, impresi kami memang benar-benar beragam banget ya terhadap si smartphone satu ini. Mari kita mulai dari impresi yang pertama, yaitu saat kami menerimanya. Pertama-tama sama dengan semua orang dan kalian pasti sudah bahas, udah klise banget ya. Pasti semua menyayangkan tidak adanya charger pada paket penjualan. Padahal charger untuk S21 Ultra dan beberapa smartphone Samsung kelas atas lainnya itu spesifik banget, dia baru ngecas dengan kencang kalau pakai charger USB PD. Untungnya saat ini sudah banyak sekali charger third party yang hadir dengan protokol USB PD. Salah satunya adalah ini, si Acmic CPD45 misalnya, yang ini kami sering pakai nih ya. Charger yang satu ini hadir dengan kemampuan pengisian daya hingga 45 watt. Tenang, dia tidak akan membuat S21 Ultra kami meledak atau jebol, karena S21 Ultra ini hanya akan minta sampai dengan 25 watt saja. Nah, hasil pengisian daya charger ini tergolong baik untuk charger third party atau charger pihak ketiga. Hanya ada perbedaan sekitar 5-10 menit dibandingkan charger Samsung asli ya, Samsung asli yang ini, yang 25 watt ini ya. Nah, charger asli ini akan mengisi dari 0 sampai 100% dalam 1 jam 10 menit. Sementara charger yang satu ini akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam 15 menit sampai 1 jam 20 menit bergantung kondisi pengisian baterai. Selain cocok untuk S21 Ultra, charger ini juga pas banget untuk HP buah-buahan yang juga datang tanpa charger dan hanya punya kabel colokan Type-C itu aja ya. Nah, charger ini juga pas dengan Tab S7 series yang sering kita pakai, yang bisa memanfaatkan sampai kecepatan pengisian di 45 wattnya. Bahkan beberapa laptop seperti Lenovo Yoga 6 atau Yoga 6 itu bisa memanfaatkan charger ini sebagai pengganti charger utamanya. Lumayan banget kan tuh kalau pakai laptop yang tepat ya, buat satu charger bisa untuk beragam device ya. Nah, tentunya charger ini sudah dilengkapi dengan beragam protokol pengamanan yang menjamin tidak terjadi overcharge, korslet dan masalah-masalah pengisian lainnya. Jadi aman untuk ngecas semalaman juga ya. Nah, oh ya, buat kalian yang tertarik dengan charger ini, kalian bisa cek detailnya di dalam kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang mari kita kembali ke S21 Ultra. Ya, jadi S21 Ultra ini adalah flagship Samsung yang sesuai dengan tradisinya dan namanya, rilisnya itu di awal tahun selalu ya. Dia adalah penerus dari Samsung Galaxy S20 Ultra. Nah, kita lihat dulu boxnya. Boxnya tuh sederhana banget, isinya adalah unit, screen protector yang udah terpasang, kabel USB Type-C to Type-C, kemudian dokumen dan SIM ejector. Sederhana sekali. Tidak ada case, nggak ada charger, perlengkapan yang dulu sering dikasih juga nggak ada ya, adapter USB-C to USB-A nggak ada, adapter jack 3,5 nggak ada, headset AKG nggak ada. Personally saya sih pribadi nggak ada masalah ya, karena ada aja charger third party yang cukup oke, dan kita juga bisa beli chargernya Samsung sendiri. Tapi sayangnya kalau alasan untuk menjaga lingkungan, membeli charger ekstra itu bisa nambahin sampah loh, ya kan? Kotak chargernya, terus bungkusnya kalau dibeli secara online itu ekstra sampah ya. Untungnya kami tidak seperti kebanyakan pengguna masih memiliki charger 25 watt smartphone Samsung yang lain yang sudah jarang dipakai dan memang kita nggak jual ya. Dan tentunya kita juga punya charger third party ya, yang bisa digunakan dengan si S21 Ultra ini. Oke, kita masuk ke desain. Ini sangat ikonik karena modul kamera belakangnya ini bikin orang jadi gampang kenal banget bahwa ini pasti keluarganya Samsung S21. Apalagi yang ini S21 Ultra nih, udah jelas banget ya. Nah, untuk pilihan warna ada dua. Dulu kita pernah waktu preview kita pakai Phantom Black, dan ini adalah yang Phantom Silver. Keren ya Phantom Silvernya.
Bisa agak ngaca dikit gitu ya, walaupun ini Dove sebetulnya. Nah, back covernya ini adalah Gorilla Glass Victus, finishingnya matte. Lebam kameranya ini dibuat seperti menyatu dengan frame body. Material framenya adalah aluminium. Dimensinya 165,1 kali 75,6 kali 8,9 mili. Ya, ini terasa sedikit lebih tebal dibandingkan Note 20 Ultra. Untuk bobot ini hampir 230 gram. Nah, di sini kan kita bisa ada tombol power, ada tombol volume up and down. Nah, tombol power ini bisa di-setel fungsinya by default. Ketika ditahan tombolnya, dia akan masuk ke Bixby. Tapi kita juga bisa atur dia kalau ditahan tombolnya berubah menjadi power off juga. Jadi di-set sesuai kebutuhan ya. Di sisi atas ada 2 lubang mikrofon, ada garis antena yang samar-samar di situ. Lalu di sisi kiri kita lihat ada garis-garis antena saja ya, minimalistik di sini. Di sisi bawah kita lihat ada garis-garis antena lagi, ada SIM tray, ada mikrofon, ada port USB-C. Nah, ada speaker. Nah, ini speakernya stereo ya, ada pasangannya di atas ya. Dan kemudian ada slot SIM tray, ini untuk dual SIM. Konfigurasi yang memungkinkan di sini adalah support dual SIM card atau satu SIM card plus satu eSIM bisa. Dia juga bisa sih dipasang 2 SIM card plus 1 eSIM, tapi memang hanya 2 yang bisa aktif secara bersamaan. Kita bisa switch aja jadinya gitu ya. Jadi tetap 2 SIM sih sebetulnya atau 2 nomor aja. Sayangnya Samsung memutuskan untuk menghilangkan slot micro SD. Sebagian orang mungkin akan kurang pas ya dengan keputusan ini, apalagi kalau yang terbiasa pakai micro SD ya. Buat kami selama ngambil storage varian yang besar minimum 256 GB nggak akan jadi masalah. Tapi kalau 128 kayaknya sih agak kurang ya buat tahun 2021 di kelas yang premium seperti ini. Tapi tentu saja itu semua balik lagi tergantung penggunanya juga ya. Saya sih nyaris nggak pernah pakai micro SD dalam beberapa tahun belakangan. Nggak ada masalah dengan kompatibilitas dan kecepatan jadinya. Oke, kita langsung ke sisi belakang sekarang. Ada 4 kamera dengan modul kamera yang cukup besar ya. Ada LED flash, ada laser sensor, dan ada TOF sensor. Ya, yang 3D sensor itu ya. Untuk spek kamera utama adalah 108 megapiksel, wide angle kamera Samsung Bright S5 KHM3 ya, f1.8, field of view-nya 83 derajat, laser autofocus dan dilengkapi dengan optical image stabilizer ya. Ini sudah menggunakan nona binning di mana dia menggabungkan jumlah piksel yang ada 9 itu jadi 1 piksel yang besar ya. Kemudian outputnya nanti akan jadi kisaran 12 megapiksel. Jadi intinya 108 megapiksel itu dibuat untuk menghasilkan gambar yang belasan megapiksel dengan kualitas yang super tinggi. Untuk video recording, sensor ini bisa sampai dengan 8K 24 fps. Lalu kemudian ada lagi kamera 12 megapiksel ultra wide angle Sony IMX563 sensornya, bukannya f2.2, field of view-nya 120 derajat, jadi ini yang benar-benar ultra wide ya. Dan yang ini sudah pakai super speed dual pixel autofocus. Ini selain autofocus, dia juga bisa merangkap makro. Ya, jadi bisa fokus jarak dekat. Ini yang jadi pembeda utama dari kameranya ini ya. Kamera S21 Ultra ini emang jadi beda banget dengan Samsung kelas flagship yang lainnya gara-gara ultra wide-nya akhirnya autofocus. Bahkan sekarang bisa makro juga. Untuk video recording dia bisa mencapai 4K 60 fps. Kemudian ada lagi telefoto 10 megapiksel menggunakan Samsung S5 KJ1 ya, 3 kali optical zoom f2.4 OIS tentunya optical image stabilizer, super speed dual pixel autofocus. Video recordingnya sampai dengan 4K 60 juga. Heits, masih ada lagi satu kamera lagi. Tenang. Ini bukan kamera makro, bukan ya. Ini adalah kamera 10 megapiksel telefoto periskop yang pakai sensor yang sama lagi dengan yang tele yang 3 kali tadi, tapi ini pakai 10 kali optical zoom f4.9, lagi-lagi optical image stabilizer, super speed dual pixel autofocus, dan video recordingnya bisa mencapai 4K 60 fps juga. Ya, jadi semua kameranya bukan kamera kaleng-kaleng di sini. Oke, sekarang mari kita lihat di sisi layarnya. Kita bisa lihat ada kamera selfie di sini. Kameranya pakai punch hole di tengah dan bisa digunakan untuk face unlock juga di sini. Ini adalah kamera 40 megapiksel Samsung S5 KGH1 f2.2 autofocus. Video recordingnya 4K 60 fps juga. Dan seperti dibilang tadi kan, speaker yang di bawah itu ada pasangannya. Nah, pasangannya ada di sini, di atas sini ya. Jadi ini jadi satu dengan earpiece untuk speaker keduanya. Nah, bicara soal speaker, kualitas speaker ini memang luar biasa. Beda emang stereo speaker kalau di flagship yang Samsung ini ya. Nggak cuma sekedar stereo. Ini adalah stereo speakers by AKG atau AKG.
Udah lengkap dengan surround sound by Dolby Atmos juga gitu ya. Kami merasakan bahwa speakernya bahkan lebih balance kanan kirinya ketimbang Note 20 Ultra. Dan kalau dibandingkan dengan smartphone buah-buahan yang seri tertinggi, memang ini speakernya terasa lebih mengisi di suara mid-nya ya. Membuat dia kalau untuk pembicaraan orang ngobrol gitu, speakerphone jadi lebih enak, nonton movie juga lebih asik. Nah, untuk LED notifikasi tidak ada memang di smartphone ini, tapi ada yang namanya Edge Lighting sebagai alternatif ya. Untuk bezel ini juga kelihatan tipis banget, walaupun ya terlihat belum simetris amat, nggak 100% simetris, tapi udah cukup oke sebetulnya ya. Kemudian in-display fingerprint scanner ini perlu sekali dibahas karena scanner yang pakai sini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya, di mana sekarang dia sudah pakai Qualcomm Second Gen Ultrasonic Fingerprint Sensor, membuatnya lebih akurat dan sangat cepat. Kecepatannya benar-benar jauh dibanding pendahulu-pendahulunya. Kami merasa seperti menggunakan optical fingerprint sensor yang paling cepat. Padahal ini adalah ultrasonic yang harusnya bahkan nggak punya masalah kalau jari kita kena debu atau kena air. Untuk layar, ini adalah layar berukuran 6,8 inci Infinity O Display, 0,1 inci lebih kecil dibandingkan S20 Ultra, tapi nggak apa-apa, bagus, jadi nggak terlalu kayak raksasa banget. Panelnya adalah Dynamic AMOLED 2X. Layarnya masih melengkung walaupun cuma sedikit. Dari pengalaman pakai sih nggak ngalamin accidental touch gitu, nggak ada ya. Mungkin kalau pakai case sih lebih aman lagi, lebih nyaman lagi tentunya. Ini memang sedikit lebih melengkung dibandingkan S20 Ultra, yang dimana S20 Ultra itu praktis udah rata, walaupun entah kenapa Samsung bilangnya itu melengkung. Ya, ini sih melengkung ya, tapi sedikit kok, nggak banyak ya. Resolusinya sampai dengan WQHD Plus atau 3200 x 1440. Nah, untuk mencapai resolusi ini mesti diatur dulu di menu settings ya, karena by default saat pertama itu settingannya ada di Full HD+. Nah, untuk refresh rate ini sampai dengan 120 Hz, opsinya hanya ada dua, mau 60 Hz atau adaptif. Nah, adaptif ini adalah 11 sampai 120 Hz. Refresh rate akan menyesuaikan dengan konten demi menghemat baterai. Kemampuan ini adalah indikasi sebuah tipe layar baru yang lebih irit, dan ini adalah layar yang pertama kali digunakan di S21 Ultra. Layar ini juga sudah HDR10 certified dan brightness-nya juga kecerahan sampai 1500 nits, jadi di bawah sinar matahari super aman banget. Dan yang menarik lagi adalah Samsung menjanjikan 100% color volume. Ini berarti ya, tidak cuman warnanya, gamutnya secara melebar itu terpenuhi, tapi dalam kondisi terang ataupun gelap layarnya, color gamutnya akan selalu sama, tidak berkurang ya, tidak mengurangi color gamut. Itu namanya 100% color volume. Ya, dan lalu untuk proteksi jelas dia menggunakan Corning Gorilla Glass Victus ya. Oke, untuk prosesor kita udah pernah bahas, dia menggunakan Exynos 2100. Untuk RAM, untuk unit yang kami pakai ini adalah yang 12GB LPDDR5 dengan storage 256GB UFS 3.1. Ada varian lain, ada yang 12128 dan ada yang 16512. Perbedaan yang signifikan antara 12 dan 16GB ini sebetulnya ya, ini ada pada berapa banyak app yang bisa dipertahankan tetap hidup dengan secara paksa. Ada caranya memang ya. Yang di 16GB akan bisa mempertahankan 5 aplikasi, sementara 12GB itu bisa mempertahankan sampai dengan 3 aplikasi. Ini bukan berarti aplikasi kalian pasti mati kalau lebih dari 3. Enggak, tapi ada yang bisa dipaksa saja, pasti tidak akan mati. Gitu, kadang-kadang kita butuh multitasking antara beberapa aplikasi kan ya. Oke, untuk baterai, ini adalah baterai 5000 mAh. Untuk charging, dia support Samsung Fast Charging 25W atau yang menggunakan USB PD, PPS biasanya. Kemudian dia juga support wireless charging 2.0 yang kurang lebih 15W, charger ya terpisah juga ya. Support wireless power share juga, jadi dia juga bisa ngecharge ya, ngecharge produk yang lain. Dan support USB PD 3.0. Untuk OS, dia datang dengan One UI 3.1 dengan Android 11. Kita bisa lihat bahwa fitur-fitur One UI ini memang khas flagship banget. Yang pertama adalah misalnya Samsung DeX dan Wireless DeX. Kemudian ada Link to Windows, itu juga fitur yang luar biasa dari One UI ini ya. Separate App Sound yang bisa membuat si smartphone ini mengeluarkan suara yang berbeda antara speakernya dengan speaker Bluetooth ya. Itu luar biasa. Edge Panels yang di sisi pinggir-pinggir nyala-nyala itu. Lalu ada Floating Windows, Split Screen. Lalu ada Bixby juga tentunya. Dan ada banyak fitur-fitur lain yang sangat membantu untuk multitasking. Nah, rasanya S21 Ultra adalah pertama kalinya saya membahas seri S, harus bahas S Pen.
Iya, spesifik untuk S21 Ultra, sekarang sudah support S Pen seperti layaknya Note series. S Pen ini dijual terpisah jika dibutuhkan, seperti yang udah pernah kami tampilkan dalam video-video sebelumnya. Dan oh ya, response time-nya 9 millisecond, jadi sama dengan Note 20 series. Hal lain yang menarik adalah nyaris semua fungsi S Pen bisa digunakan di S21 Ultra. Bahkan off-screen write pun bisa dilakukan dengan cara menekan tombol pada S Pen dan meletakkan ujung S Pen pada layar. Saat layar mulai merespon, cetrek ngerespon gitu, kita udah bisa langsung off screen write. Jadi kita bisa nulis tanpa menghidupkan smartphone-nya. Ya, dalam standby terus ya gitu. Sementara itu untuk gesture itu nanti akan disupport dengan S Pen yang mendukung BLE. Oh ya, kalau kalian nemu S Pen dari seri Note yang lain atau bahkan dari tablet, itu semua akan bisa berfungsi dengan S21 Ultra. Nah, kalau baik fitur software pun mirip dengan seri Note, apakah ini pertanda kalau seri Note akan segera dihilangkan seperti rumor-rumor yang beredar? Cuma waktu yang bisa menjawab kayaknya ya. Nah, kemudian dari sisi security, Samsung Knox itu emang luar biasa. Ini membuatnya comply dengan banyak aturan keamanan di beberapa korporasi terkemuka yang membuatnya juga otomatis punya secure folder. Nah, secure foldernya adalah tempat kalian bisa nyimpan data-data di dalam smartphone ini dan masih di password lagi. Jadi kalau toh smartphone kalian dicuri dan orangnya bisa membuka smartphone-nya, kalian tetap akan dilindungi karena secure foldernya tidak akan mengizinkan orang itu untuk masuk ke dalam. Ya, bahkan kalian harus hati-hati dengan password secure folder itu karena memang gak ada cara lain, memang harus pakai password itu. Jadi benar-benar aman. Jadi kalau ada foto atau video yang mungkin tidak mau orang lain lihat, ya masukin dalam situ aja ya. Jadi kalau kejual pun atau hilang pun gak akan ada yang bisa make. Oke, kemudian dia juga punya in-display fingerprint tentunya untuk security dan bisa face unlock. Untuk sensor-sensor itu lengkap banget. Accelerometer, barometer, gyro, geomagnetic, hall, proximity, ambient light, lengkap banget lah, premium. Untuk konektivitas jelas dia 5G ready dan dia sudah punya Wi-Fi 6E, berarti dia udah siap untuk Wi-Fi tipe terbaru yang bahkan masih susah dicari Wi-Fi routernya ya, masih susah dicari. Dia punya Wi-Fi sharing juga, dia punya Bluetooth 5.2, punya NFC, dia punya display output otomatis karena support DeX ya, dan dia punya UWB atau Ultra Wideband. Ini singkatnya teknologi jaringan yang lebih canggih lagi dari Bluetooth. Rencananya konektivitas ini akan diaplikasikan untuk perangkat Samsung ya, banyak seperti Smart Tag dan lain-lain yang bisa berfungsi untuk mendeteksi lokasi keberadaan barang yang dipasang tag tersebut. Untuk sekarang memang masih pakai Bluetooth, tapi untuk UWB Samsung bilang masih dalam tahap pengembangan. Tapi yang menarik adalah UWB ini juga dia bisa dipakai buat buka mobil tertentu. Ya, ada yang udah support. Nah, oke, mari kita sekarang masuk ke dalam pengujian performa. Ini adalah poin yang membuat pengujian kami cukup lama karena update OTA yang diterima pada unit kami ini menghasilkan perubahan yang cukup unik. Sejak awal pengujian kami menemukan bahwa skor Antutu bisa meningkat seiring dengan update yang kami terima. Berawal dari dulu tuh tertinggi tuh 640.000 itu udah tinggi ya, bahkan pernah lebih rendah dari itu. Dan sekarang di update terakhir skor Antutu bisa mencapai 660-an ribu. Tentunya skor 660-an ribu ini membuat skornya jadi lumayan tinggi ya jadinya ya. Nah, sementara itu Geekbench Multicore mengalami perubahan yang unik juga, di mana skor awal itu bisa di kisaran 3.500-an ya. Kami rasa wah ini oke nih, lumayan tinggi nih. Sekarang turun sedikit bahkan di 3.400-an. Agak aneh ya, naik turun begitu. Tapi ya ini unik sih. Lalu terlihat dengan secara nyata bahwa Samsung berusaha untuk melakukan perbaikan dan tuning di sana sini. Yang jelas skor awal yang kami peroleh emang nggak tinggi-tinggi amat, tapi setelah seiring dengan update di tuning skornya jadi bisa tinggi, tapi suhu kerjanya jadi lebih terjaga. Nanti kita jelasin kenapa ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita coba ini pakai 3D Mark ya, Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, hasilnya adalah nggak keluar hasil karena dia tertulis maxed out ya, maxed out. Jadi dibilang nggak bisa. Kemudian untuk GFX Bench ya 1080p cartridge off-screen kita dapat skor 62 fps. Jadi dari benchmark kita bisa lihat bahwa performanya memang ada di kelas smartphone flagship yang kenceng. Nah, lalu sekarang mari kita masuk ke dalam pengujian gaming dan suhu. Nah, karena update software merubah tuning performa, di sini kami akan ulang lagi beberapa tes game yang dulu kita udah pernah buat video spesialnya bahkan ya. Tapi kita bikin sederhana aja. Pertama-tama dengan Genshin Impact tentunya 30 menit pengujiannya. Skenario gameplaynya adalah jalan-jalan dengan rute Liyue, Mondstadt, balik lagi ke Liyue ya. Settingnya ada di highest dan 60 fps. Ini adalah setting yang memanaskan sebetulnya. Hasilnya sangat menarik. Tadinya sebelum update di software terbaru, kita bisa jalan-jalan di kisaran 50 sampai 60 fps di sini.
Sayangnya sekarang entah kenapa sepertinya Samsung sekarang mengenal spesifik game Genshin Impact ini dengan perubahan yang signifikan sekali setelah update software ya. Game ini sekarang hanya berjalan di kisaran 40 FPS, seakan di-cap, ditahan. Samsung terlihat memilih jalan menurunkan frame rate supaya bisa main lama sekali dengan nyaman. Dampak positifnya adalah performa sangat tahan lama dan frame dropnya nggak parah ya, walaupun sudah sampai setengah jam bahkan lebih pun frame dropnya paling di 30-an FPS juga. Dan suhu rata-rata di permukaannya itu hanya bisa mencapai di 45 derajat Celcius. Paling panas itu di bagian layar, posisi area prosesor, itu pun suhunya cuma di 48 derajat Celcius. Tapi area sisanya tidak sepanas itu dan terhitung nyaman sekali di tangan. Umumnya smartphone lain yang kenceng ya, di game ini udah deh pasti nyentuh 50 derajat Celcius. Bahkan kalau dipaksa jalan dengan setting seperti ini berlama-lama, kalau emang bisa 60 FPS itu suhunya bisa bikin tangan sampai pedes lah, sakit gitu ya. Apalagi kalau nggak pakai kipas. Bahkan smartphone lain yang lebih kencang dari ini umumnya ya, itu kalau udah kelamaan akan throttling ke 20 FPS. Yang ini enggak. Ya udah rata aja, lancar 40 FPS, makan tuh mau berjam-jam silahkan. Kemudian kita masuk ke PUBG Mobile. Setting max-nya adalah Smooth Extreme atau HDR Ultra. Ini masih jadi PR untuk Samsung ya, dan developer PUBG Mobile ini untuk kerjasama buka setting yang lebih tinggi ya. Tapi kita coba di Smooth Extreme. Kita main satu match kurang lebih 26 menit main sampai selesai, ya lancar-lancar aja, nggak ada gangguan. Frame rate mah ya 5960 FPS aja, aman jaya di sini. Lalu Honkai Impact, kita pakai setting nomor 4 rata kanan, hasilnya ya 30-40 FPS. Terlihat di sini seperti ditahan juga performanya ya. Jadi memang ini bukan yang paling kenceng, tapi di setting untuk nyaman main game aja. Lalu untuk Shadowgun Legends settingnya di ultra high, FPS di 60, lancar di 60 FPS. Padahal dulu tuh bisa sampai di atas 100 FPS ya, walaupun ya kurang stabil. Nah sekarang ini kayaknya Samsung merasa bahwa udahlah frame rate-nya ditaruh di 60 aja, yang penting stabil aja terus. Kemudian Minecraft, kita bisa main di chunk 12, bukan 8, kita main di chunk 12. Hasilnya tetap aja lancar di 60 FPS, nggak bisa lebih dari itu sekarang. Kemarin-kemarin bisa lebih dari itu. Tapi 60 FPS ya enak ya, kencang lancar gitu. Lalu AOV, setting rata kanan juga, hasilnya ya keentengan lah buat smartphone satu ini. FPS-nya sampai di 60 frame per second, lancar jaya, mulus banget. Jadi kelihatan banget ya, untuk gaming dia mengambil pola yang cukup unik, di mana kalian diizinkan main gaming casual. Menarik sekali ya, casual berjam-jam. Secara casual maksudnya mainnya secara casual ya, walaupun game berat. Tapi kalian bisa main berjam-jam tanpa masalah yang berarti. Nah bicara soal berjam-jam, mari kita cek baterainya gimana. Untuk video playback, dia bisa menjalankan video playback kurang lebih 18 jam. Ini tergolong lama ya, 18 jam. Asik banget untuk baterai kayak begini. Lalu untuk Genshin Impact selama 30 menit kita pakai Wi-Fi dan brightness 50%. Kalau kita setting di lowest dengan 60 FPS, dia akan running di 40 FPS ya, seperti yang kita bahas tadi. Dia ada di 10% penurunan per 30 menitnya. Sementara itu untuk PUBG di Smooth Extreme, dia running di 60 FPS konstan dan penurunannya adalah di kurang lebih sekitar 6% per 30 menit. Nah, untuk charging dengan charger aslinya ini dia bisa nge-charge full sekitar 1 jam 7 menit sampai 1 jam 10 menit. Tentunya ini tergantung pada kondisi pengisian. Kita nge-charge berulang-ulang, jadi kita dapat hasil pengujian yang agak berbeda-beda ya. Nah, oke. Sekarang mari kita uji kameranya, tapi kali ini saya serahkan ke Chris tentunya. Nah, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy S21 Ultra. Dan sekarang ini kita akan cobain kameranya seperti apa dan fitur-fitur menariknya ada apa aja. Ini videonya saya rekam di Full HD 30 fps resolusinya. Buat kalian yang penasaran seperti apa misalnya untuk resolusi 4K 60 fps, Mas Didi udah pernah bikin videonya. Nanti kita akan taruh di deskripsi atau nanti link di kanan atas ini. Karena untuk video 4K 60 dan Full HD 30 tuh agak sulit untuk digabungkan ya. Jadi emang mesti dipisah. Jadi sekarang mari kita lanjut ke pembahasan fitur-fitur dan hasil kameranya seperti apa. Oke, dari pertama kali nyobain kameranya Samsung Galaxy S21 Ultra ini ada hal yang menarik yang saya jarang lihat di smartphone lain. Yaitu pada saat merekam video, kalau kalian pilih resolusi di bawah 4K 60 tentunya, itu dia ada fitur HDR video. Jadi kalau HDR videonya nyala, ini background ini akan tetap terlihat langitnya.
Seperti kalian lihat nih wajah saya dan langitnya tuh pencahayaannya bagus banget. Ini jarang banget saya lihat di smartphone yang lain. Ini baik kamera selfie dan kamera utamanya tuh bisa video HDR semua, real time HDR. Ini keren banget. Tapi memang limitasinya ini hanya mentok di resolusi di bawah 4K 60 ya. Kalau 4K 60 dia belum bisa HDR video. Jadi mungkin backgroundnya agak sedikit nggak sejelas di sini. Kemudian untuk pengujian berikutnya tentunya kita akan tes soal audio. Jadi ini saya nggak pakai audio eksternal. Ini audio langsung dari mikrofonnya Samsung Galaxy S21 Ultra. Dan dari pengalaman yang udah ada dan dari hasil tes ini juga, memang Samsung tuh kalau flagship terutama ya, urusan mikrofon kameranya itu terbaik lah. Gila, itu bagus banget untuk hasil perekaman audionya walaupun tanpa mikrofon ekstra. Ini keren banget. Nah, untuk urusan stabilizer, kamera selfie-nya semua resolusinya distabilkan ya. Jadi kalau kalian pengen pakai vlogging, ini IIS-nya berfungsi dengan baik, jadi nggak masalah untuk urusan stabilizer-nya. Coba saya pakai lari. Nah, kerennya dia juga ada portrait video, jadi videonya bisa nge-blur seperti ini. Dia juga ada beberapa pilihan blur, jadi nggak cuma ini doang. Kalian bisa pilih yang blurnya itu big circle seperti ini. Berlebihan banget sih buat saya sih. Lalu ada yang color point, jadi bisa backgroundnya bisa hitam putih seperti ini, kitanya berwarna. Lalu ada glitch seperti ini. Lalu ini adalah perekaman kamera utamanya Samsung Galaxy S21 Ultra. Jadi ini videonya juga distabilkan, nggak masalah. Karena 4K 60-nya udah distabilkan ya. Jadi ini resolusi masih distabilkan kalau Full HD 30. Kemudian kalau kita pindah ke kamera ultrawide jadi seperti ini. Lalu bisa juga langsung ke kamera telenya seperti ini. Ini sambil saya bawa jalan masih tetap stabil. Lalu ini kamera 10 kalinya. Nice. Nah, menariknya di kamera Galaxy S21 Ultra ini, ya ini saya ingin berterima kasih pada Samsung karena Samsung adalah salah satu perusahaan yang memperhatikan soal mulusnya transisi antar kamera. Jadi kalau kalian ke menu kameranya, kalau kita pindah kamera ke ultrawide dari kamera utama, kalian bisa lihat ini mulus banget. Lalu kita pindah ke kamera telenya, lalu ke kamera tele 10 kalinya. Lalu kita pindah lagi. Ini jarang diperhatikan oleh vendor-vendor smartphone Android yang lain. Karena biasanya tuh kalau pindah-pindah kamera itu patah. Tapi kalau di sini nih, di Samsung ini diperhatikan banget dan transisinya udah sangat mulus. Baik foto maupun video. Saat merekam video pun kalian udah bisa pindah-pindah kamera dengan mulus seperti ini. Bahkan ketika udah merekam, ini tetap bisa kita pindah-pindah. Dan menarik itu kalau kalian dilihat di menunya tuh ada gambar mikrofon, artinya setiap kita zoom, dia akan zoom juga untuk audionya. Jadi bisa mendengar audio dari jarak jauh. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dan ketika merekam video, dia juga bisa pindah ke kamera selfie-nya. Jadi ini pas lagi merekam bisa pindah-pindah kamera fleksibel, dan ini jarang banget bisa dilakukan di smartphone yang lain. Good job Samsung. Dan nggak cuma soal mulusnya transisi antar kamera, Samsung juga memperhatikan soal konsistensi warna antar kamera. Jadi kalau kita pindah-pindah kamera nih dari kamera ultrawide ke kamera 1 kali, lalu ke tele, lalu ke 10 kali, itu hampir semuanya tuh warnanya konsisten. Dan ini adalah salah satu hal yang saya salut dengan Samsung. Semoga hal-hal seperti ini nih bisa ditiru oleh vendor-vendor smartphone Android yang lain juga. Lalu ini saya lagi nyobain fitur Super Steady-nya Samsung Galaxy S21 Ultra. Jadi ini dia mode yang bikin videonya bisa jadi jauh lebih stabil lagi. Dan ini dia pakai kamera ultrawide-nya yang di crop lebih jauh ya. Jadi coba saya bawa lari ya untuk langsung kasih lihat. Nah, di menu Super Steady-nya ini walaupun ada pilihan untuk kayak seperti pindah ke kamera utama, tapi ini bukan pindah ke kamera utama ya, maksudnya itu tetap pakai kamera ultrawide-nya, cuman di zoom lebih jauh aja. Ini bukan pindah ke kamera utama. Nah, masih ngomongin soal audio di Samsung Galaxy S21 Ultra ini, kalau kalian masuk ke Pro Video atau manual video, itu kalian bisa pilih mikrofonnya, artinya kalian bisa pilih inputnya akan seperti apa. Ini ada beberapa menu seperti Omni, ada Rear, ada Front, ada via USB, ada Bluetooth juga, bahkan bisa via Bluetooth Mix. Nanti bedanya seperti apa kita lihat habis ini. Nah, ini adalah contoh perekaman dengan audio Omni, artinya dia akan merekam dari berbagai arah. Jadi dari depan pun masuk. Nah, kalau saya ke belakang situ, nanti akan masuk juga. Nah, saya di belakang kamera dan harusnya audionya juga masuk kalau kita pilih yang Omni.
Kemudian ini adalah contoh kalau kita pakai mikrofonnya tuh yang front. Jadi itu maksudnya ngadep ke kamera selfie-nya. Jadi ini saya lagi di belakang kamera, jadi harusnya suara saya di belakang kamera akan lebih jelas ketimbang saya lagi di depan kamera. Sekarang saya coba ke depan kamera dulu. Nah, kalau saya lagi di sini, harusnya suara saya ini nggak sejelas pas lagi di sana. Kemudian ini adalah contoh kalau mikrofonnya kita setel ke rear. Artinya ini dia akan ambil suara fokusnya di sini. Suara saya akan jelas di sini, dan harusnya kalau saya ke sana suara saya akan nggak gitu jelas. Coba kita pindah. Nah, ini kalau saya lagi di belakang kameranya nih, saya lagi di kamera selfie-nya, harusnya suara saya nggak gitu jelas karena dia akan fokus mengambil suara yang ada di sana. Nah, mode mikrofon menarik lainnya adalah dia bisa pakai Bluetooth dan juga Bluetooth mix. Jadi kalau kalian punya Bluetooth microphone atau Bluetooth TWS seperti yang lagi saya pakai, nanti input mikrofonnya akan dari sini. Ini akan berguna banget kalau orang yang ngomong itu jaraknya jauh. Jadi ini akan jadi seperti ini hasilnya. Nah, kemudian ini adalah mode BT Mix atau Bluetooth Mix, di mana dia input mikrofonnya akan ada dua, dari TWS atau dari Bluetooth mikrofon, dan juga dari handphonenya juga ngerekam. Jadi misalnya ini adalah suara saya dari input dari TWS-nya, dan orang yang di belakang kameranya itu juga bisa terdengar suaranya nanti. Jadi ini akan sangat berguna kalau misalnya pembicaranya itu ada di jarak yang jauh, tapi orang di belakang kameranya juga pengen terdengar suaranya. Jadi ini contoh suara saya dari sini, dan orang di belakang kamera juga bisa terdengar. Coba. Tes 1 2, tes 1 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Tentunya dia juga masih punya fitur single take ya. Jadi kalau kalian ke ini, dia bisa mengambil banyak konten hanya dalam satu shot saja. Jadi kalau misalnya kita pencet kayak begini, terus kita gerak-gerak misalnya gitu. Kemudian kita pindah-pindah angle kayak gini. Nah, kita menangkap berbagai macam konten hanya dalam satu kali. Keren, hasilnya kurang lebih seperti ini. Di loading dulu. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Keren kan? Dia ngambil foto juga, dia ngambil video juga. Mantap. Satu fitur kamera menarik kayak Samsung Galaxy S21 series ada yang namanya Director View. Jadi kalau saya pilih di sini. Nah, nanti akan muncul beberapa opsi untuk angle-nya ya. Jadi semua angle-nya itu bisa ada previewnya secara bersamaan. Jadi misalnya ini kamera selfie-nya, kita bisa pilih yang di bagian sini itu jadi kamera utama, tele, atau ultrawide-nya. Jadi kalau misalnya rekam nih, nanti kita udah bisa lihat kalau kita mau pindah kamera hasilnya seperti apa di situ. Dan kita bisa switching langsung seperti ini. Nah, lalu bisa juga seperti ini. Oke, sekarang udah di malam hari. Sekarang saya mau lihat kemampuan kameranya Galaxy S21 Ultra kalau kondisinya malam hari seperti ini nih. Seperti kalian lihat udah malam. Dan kalau yang saya lihat di layar sih wajar ya kalau misalnya kondisi seperti ini nih, perekaman video itu kualitasnya akan nggak akan sebaik di kondisi siang hari atau pas lagi terang. Dan kalau saya lihat sih di sini masih cukup oke. Noise-nya ada itu wajar. Tapi kalau saya lihat pencahayaannya dia udah bisa menyeimbangkan juga antara background nih. Restoran-restoran masih kelihatan pencahayaannya dan wajah saya juga nggak gelap-gelap banget. Oke, sekarang kita pindah ke kamera utamanya. Di kondisinya udah malam, gelap. Dan di kondisi seperti inilah kita bisa lihat untuk perbandingan kualitas antar kameranya itu akan terlihat. Jadi kalau ini kamera utamanya, coba kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Nah, seperti kalian lihat nih, detailnya juga jadi berkurang. Ini wajar sekali terjadi ya. Jadi memang karena ini bukan kamera ultrawide atau kamera lainnya jelek, tapi kamera utamanya yang terlalu bagus gitu. Jadi emang wajar terjadi seperti ini. Kualitasnya itu emang tidak seimbang. Lalu kalau kita coba telenya seperti ini. Lalu ini tadi 3 kali, ini sekarang 10 kali. Ini di kondisi seperti ini dia memilih untuk pakai kamera utama lalu di cropping lebih jauh. Oke, lalu coba kita pakai jalan ya. Jadi kalau saya lihat di layar sih IIS-nya tetap berfungsi dengan baik. Nggak terlalu terlihat ada efek jello atau efek getaran-getaran aneh gitu. Biasanya kalau di kondisi minim cahaya seperti ini, IIS-nya biasa ada efek getaran-getaran yang di pinggir-pinggirnya gitu. Tapi kalau di sini saya lihat sih masih aman. Coba kita pindah ke kamera satu kalinya. Seperti ini. Masih oke. Di kamera satu kali kita coba zooming, lalu zooming lagi seperti ini. Oke, untuk fotografi jujur sih dari saya kalau kondisinya terang siang hari atau cahaya mencukupi itu kameranya udah bagus banget, emang layaknya smartphone flagship lah kalau kondisinya di siang hari atau cukup cahaya.
Jadi saya nggak ada komplain untuk fotografi di kondisi cahaya mencukupi. Paling kalau di kondisi malam itu kalian memang harus pakai night mode ya kalau mau foto. Untungnya night mode-nya udah bisa di berbagai lensa, jadi nggak masalah. Cuman memang kalau mode auto, ini bukan mode auto malam hari paling bagus yang pernah saya lihat. Tapi ya udah cukup lumayan lah untuk kelas flagship ya. Ini udah oke banget, walaupun memang bukan yang terbaik. Untuk foto-foto lainnya, kalian bisa lihat berikut ini. Oke, jadi sekian pengujian kameranya Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Kita balik lagi ke Mas Didi. Oke, jadi gimana kameranya? Flagship ya? Iya, flagship banget lah itu kameranya. Iya. Oke, kita lanjut. Pengujian ekstra kita ada Netflix, kita cek ya. L1 Full HD, HDR10 jalan, YouTube HDR bisa tentunya ya. Haptic feedback gimana? Ya udahlah ya, ini flagship Samsung nggak perlu diragukan lagi. Menurut kami haptic feedbacknya tetap salah satu yang terbaik yang bisa kita gunakan saat ini. Untuk harga memang ada 3 tipe. Saat pertama kali diluncurkan ada yang 12128 dengan harga pasaran 18.999.000. Kami agak sulit merekomendasikan yang ini karena ini 128 GB ya. Kami akan lebih merekomendasikan yang 12256 dengan 19.999.000 atau sekalian pilih yang 16512 ya dengan 21.999.000. Ini adalah harga acuan pasar. Tapi kenyataan di pasar kalian harus cek karena kami sering nemu yang 16.512 ini bisa harganya jauh lebih murah. Nah, mari kita lihat hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak tersedianya charger serta aksesoris lainnya dalam box. Ini adalah sebuah gerakan yang masih dilema ya. Katanya buat kurangin limbah industri, tapi ya seperti kita bahas tadi, dia bahkan bisa menambah limbah industri. Lalu hadirnya opsi storage 128 GB. Ini harap diperhatikan. Apakah kalian betul-betul bisa jalan dengan 128 GB? Dan apakah kalian bisa menemukan harganya yang 128 GB? Perhatikan semuanya. Pada saat nyari S21 Ultra, kalian harus cek 128, 256, dan 512. Bisa jadi yang 16, 512 harganya jauh lebih menarik. Tapi kalau toh nggak nemu, paling nggak cari yang storage-nya 256 ya. Bodi besar ini masalah preferensi ya memang. Tapi buat kalian yang suka bodi yang lebih kecil, itu ada S21 biasa ya. Itu ada yang lebih kecil dan lebih ringan. Prosesornya pun sama kok ya. Dan perlu diperhatikan bahwa ini bukan smartphone dengan orientasi full gaming. Ini adalah smartphone yang serba bisa dan berupaya untuk menyuguhkan semua, tapi dalam koridor smartphone secara umum yang nyaman dipakai. Ketahanan baterai jadi penting banget di sini tentunya. Samsung udah memperkenalkan namanya Amigo dan Multi IP Governor yang ditargetkan untuk menghemat daya ketika kerjaan berat seperti gaming 3D berat, rekam video 4K atau 8K. Hasilnya ya emang tercapai ya. Besar kemungkinan ini yang menahan performa game super berat seperti Genshin Impact ke 40 FPS setidaknya untuk saat ini. Ya tentunya membuat game ini jadi bisa dimainkan jauh-jauh lebih lama meskipun memang jadi nggak dapat keseruan main di 60 FPS. Untuk game yang lebih ringan, daya tahan baterai S21 Ultra ini terasa nyaman sekali memang dan tidak terlalu panas juga memang sih permukaannya ya.
Nah, sensor 108 megapiksel ini adalah sensor yang kadang-kadang bikin dilema juga ya. Area fokusnya sempit ya, dan kualitas kameranya ini jomplang banget dengan kamera ultra wide dan kamera telenya. Ini membuat kadang-kadang kita suka bingung sebetulnya mau ngeset di mana sih biar kualitas gambar terbaik gitu ya. Ya pastikan aja kalian pakai kamera yang 1 kali itu kualitas gambar tertinggi. Tapi hati-hati karena area fokusnya sempit. Jadi kalau terlalu dekat pasti bokehnya itu mantap banget, blurnya tuh gampang. Tapi di sisi lainnya kemampuan low lightnya bagus banget karena sensornya gede banget, dan bokeh yang tadi agak sedikit menyulitkan sebetulnya menarik karena bokeh itu natural ya, bukan bokeh yang dibuat-buat ya. Dan autofokusnya ini kenceng banget. Ini bahkan terasa lebih kencang daripada Note 20 Ultra. Kemudian Exynos 2100 ini jadi sebuah catatan ya. Ini adalah upgrade yang sangat signifikan dibandingkan Exynos 990 ya. Meski mungkin dibutuhkan waktu untuk nge-tune S21 Ultra. Jadi kalau kalian nonton video yang di awal-awal, kalian akan lihat bahwa kurang oke Exynosnya. Makanya kalian pilih belakangan videonya untuk kasih lihat sebetulnya Exynosnya dioptimalkan seperti apa. Hasilnya ternyata oke banget. Ini menjadi sebuah smartphone yang sangat kencang, walaupun mungkin bukan yang paling kencang. Dan kalau kalian main game juga mungkin ada beberapa yang ditahan seperti kita bahas tadi. Tapi untuk kebutuhan multitasking yang gila-gilaan, videografi, editing, intinya kegiatan selain gaming yang hardcore banget ya, Exynos 2100 ini luar biasa mantap memang ya. Nah, kalau lihat beragam pengujian perbandingan antara S21 Ultra versi Exynos dan Snapdragon, kami juga mengintip bahwa kami lihat hasilnya tuh beragam banget. Sepertinya ini benar-benar tergantung dapat unitnya yang mana. Ya, dalam beberapa pengujian kami melihat bahwa Exynosnya bisa unggul. Untuk YouTuber lain atau reviewer lain kita bisa lihat bahwa Qualcomm-nya yang unggul. Walaupun kami sebenarnya nggak terlalu peduli sih ya, karena versi Snapdragon juga nggak resmi di Indonesia dan sangat tidak kami sarankan untuk user Indonesia. Garansinya kan jadi nggak jelas untuk jangka panjang, dan yang jelas itu juga mengganggu perekonomian sih. Jadi pakai yang resmi-resmi aja, udah enak banget. Dari sisi kelebihan, layar smartphone-nya terbaik. Luar biasa terbaik. Kameranya luar biasa, performanya kenceng, fitur-fitur flagshipnya gila-gilaan. DeX wireless, DeX fast wireless, charging display output, link to Windows dan lain-lain luar biasa banget. Fingerprint reader yang udah perbaiki juga enak banget. Speaker stereo flagship banget ya. Haptic feedbacknya enak banget. Walaupun chargernya 25 watt tapi chargingnya kenceng banget. Samsung Knox-nya memastikan keamanannya mantap sekali. IP68 memastikan bahwa dia kecemplung ke air pun nggak ada masalah. Atau mau iseng-iseng sekali-sekali foto sebentar dalam air, bisa juga dipaksain. Dan ekosistem Samsung yang mendukung itu juga bisa dengan mudah dikendalikan dari sini, mulai dari TV, gadget, aksesoris, smart home, itu semua bisa diintegrasikan di dalam SmartThings. Dan plus kami yakin banyak fitur-fitur lain yang kelewatan pada saat pengujian ini. Tapi banyak banget kelebihannya memang ya. Nah, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, pertanyaannya tetap satu. Apakah setelah pemakaian dan pengujian beberapa bulan kami menganggap bahwa S21 Ultra ini layak untuk direkomendasikan? Ini emang bukan smartphone gaming. Meski game akan berjalan lancar dan lebih konsisten dibandingkan Note 20 Ultra dan S20 Ultra, jelas banget. Mengenai performa yang satu ini mungkin gamer akan protes. Kenapa nggak dilepas saja performanya? Jawabannya adalah karena ini bukan smartphone yang hanya mengutamakan gaming saja. Masih banyak faktor lain yang dipertimbangkan. Pada beberapa game akan terasa nyaman dan game yang lain akan terasa agak aneh karena ditahan performanya. Tapi hasilnya smartphone yang bodinya tidak panas berlebihan dan konsumsi dayanya terjaga dengan baik. Sementara itu untuk kamera mungkin akan jadi perdebatan mengenai kamera smartphone mana yang terbaik. Di level teratas perdebatan itu nggak bakal pernah selesai, dan S21 Ultra ini nambah-nambahin masalah dalam perdebatan antar pengusung brand-brand yang berbeda ya. Nah, karena dia hadir dengan kemampuan kamera yang luar biasa baik, meski memang tidak tanpa celah. Kamera flagship terbaik? Jelas, yang satu ini adalah salah satu yang terbaik. Dan untuk kalian yang suka dengan racikan kamera Samsung dan racikan gambarnya Samsung, tentu ini akan jadi yang terbaik di dunia. Secara keseluruhan, S21 Ultra ini sukses menawan perhatian kami. Perpaduan perbaikan yang ditunggu dengan peningkatan kemampuan di sana-sini membuatnya hadir sangat menarik. Tidak terlihat ada janji yang berlebihan dan tersedia kemampuan untuk menggunakan S Pen dilengkapi dengan aksesoris casing spesialnya membuat S21 Ultra ini bisa menjadi pengganti seri Note.
Cloud membuatnya memiliki kemampuan produktivitas yang tinggi. Kembali lagi, sebuah smartphone kelas flagship tidak bisa dilihat hanya dari SoC-nya saja, tidak bisa dilihat hanya dari kamera saja, tidak bisa dilihat hanya dari satu part atau satu aspek komponen saja. Harus dilihat dari total semua kemampuan dan kenyamanan pakainya. Setiap racikan akan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di mata orang yang berbeda. S21 Ultra dirancang lebih ke arah keseimbangan antara performa, keunggulan kamera, keamanan, fitur-fitur yang super lengkap secara premium, kenyamanan pakai, kemampuan untuk diandalkan dalam bekerja, alias untuk produktivitas. Dan setelah menimbang, rasanya tidak berlebihan kalau kami melihat S21 Ultra ini sebagai salah satu smartphone Android premium terbaik di Indonesia di tahun 2021 ini. Saya Dedi Irfan, Jagat TV TV.